Halo geng kotaku, berjumpa lagi dengan saya Irwati Fatah dalam Ngangkot, ngobrol tentang kotaku. Angkot kita kali ini akan ditumpangi kehadiran tamu istimewa dari Gorontalo. Ibu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih loh angkotnya mampir di sini. Mampir ya, jauh dari Jakarta. Ke Gorontalo kita di gitu sini. ya. Iya, Selamat datang di Gorontalo. Terima kasih Bu Novi. Rasanya Gorontalo itu hampir sama dengan Jakarta. Sama. Agak panas ya. Musimnya dua sini Bu. Iya. Panas dan panas sekali. Oh iya. Tapi ini angkot kita nggak adem ya. Angkotnya pakai AC soalnya. Bu Novi, kita mau berbicara atau bincang-bincang santai tentang program Kotaku gitu ya. Kali ini kita ngomongin tentang Pokja PKP gitu ya. Ibu kebetulan koordinator Pokja PKP ya Bu ya? Siap. Bu, sebenarnya Ibu sebagai koordinator Pokja PKP itu fungsinya apa Bu? Di dalam penanganan kumuh, di dalam pembangunan di Kota Gorontalo ini, seperti apa perannya Bu? Baik. Mbak Iro, Teh Iro aja iya, ya. Saya mah kayaknya kalau disebut Mbak kayak seperti orang Jawa Tengah gitu ya. Ya boleh disebut teteh juga nggak apa-apa. Jadi Pokja PKP itu di Kota Gorontalo terbentuk sebenarnya awalnya 2016. Oke. 2016 kami pun belum punya perumahan, dinas perumahan dan kawasan permukiman belum. Oh belum ada dinas? Ya, masih tata kota. Adanya Bapeda yang di Rens. Nah, saat itu mestinya memang sekretariatnya tuh udah di Bapeda, karena ketuanya melekat di Sekda. Tetapi kemudian waktu itu PLT Sekda meminta saya untuk menjadi ketuanya Bapeda, sekretarisnya di tata kota, yang kemudian tata kota, untuk saya yang lebih mengarrange kegiatan terkait dengan Pokja ini, karena mungkin Bapeda waktu itu beban kerjanya cukup banyak. Ya, saya jalanilah dengan senang karena hal yang baru. Senang karena hal yang baru. Apalagi bicara penanganan kumuh. Senangnya di situ sebenarnya karena ada chemistry Bu. 2016 itu pada saat pembentukan ini teman saya juga waktu itu Ibu Rina, direktur. Dia proyek perubahannya tentang Kotaku. Ibu Rina yang di Direktorat PKP. Iya, Ibu Direktur Bankim dulu. Iya, betul. Kemudian teman. Jadi waktu itu kita diskusi, dia sampaikan, oh, menarik ini waktu saya cek, Gorontalo masuk Bu Novi. Jadi saya semangat untuk membantu kelanjutan bagaimana sih sebenarnya penanganan kumuh di sini. Nah, tetapi akhirnya di tahun 2020 SK ini berdasarkan aturan menteri yang baru, ternyata ketuanya sudah bukan lagi Sekda, beralih ke Bapeda. Jodohnya mungkin saya Bu, karena setelah dari tata kota jadi Kadis Perkim, tanganin Kotaku, kemudian jadi kepala Bapeda, dan akhirnya tetap di saya juga. Iya, kayaknya itu ngikutin Ibu deh. Iya deh, orang ada bilang kalau turun dulu, kalau Ibu Novi itu lebih kenal dengan Ibu Kotaku. Iya. Dan itu teman-teman Kenapa? tahu. Kenapa Ibu dikenal dengan Ibu Kotaku? Sejarahnya Karena apa? Sejarahnya dulu kita begitu intens untuk penanganan kumuh, sehingga turun di beberapa lokasi, memang pure turun untuk pendataan dan sebagainya. Terkait dengan bantuan untuk rumah kumuh dan sebagainya, orang mengenalnya saya sebagai Ibu Kotaku. Disebutlah saya sebagai Ibu Kotaku. Luar biasa. Sebagai Ibu Kotaku, Pokja PKP, kelompok kerja pengembangan kawasan permukiman di Kota Gorontalo itu kegiatannya apa saja Bu? Menarik dari Pokja PKP, Bu, saya di Bapeda sekarang, saya selalu memberitahu Bapeda itu saya dari 2 tahun lalu. Di sini ternyata setelah saya duduk di sini banyak sekali Pokja di sini. Ada kurang lebih 9 sampai 11 Pokja yang saya tangani. Di Kota Gorontalo ini, iya, di Kota Kota Gorontalo, di bawah koordinasi Bapeda sebagai ketua 9 Pokja. Kurang lebih 11. 11, sorry. Tetapi saya selalu memberikan contoh, ini adalah Pokja PKP. Jadi pada rapat pertama saya selalu tanya dulu, goalsnya mau kemana nih? Pokjanya ini mau kemana? Karena saya punya basic pembentukan Pokja PKP yang jelas targetnya. Ya, bagaimana juga Bapeda dalam tugas sebagai Pokja PKP melakukan sinkronisasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan, pengentasan kumuh,
melakukan koordinasi dengan semua OPD. Nah, di Pokja PKP menariknya semua orang-orang yang terlibat, stakeholder yang terlibat itu punya peran masing-masing yang konteksnya saling mendukung. Kenapa mendukung? Karena kita punya grand strategi, jelasnya apa. Misalnya pada saat awal ini dibentuk, kita punya target nanti menentukan pengentasan kumuh sampai dengan tahun 2020 dengan SK yang dikeluarkan itu adalah kurang lebih 240 hektar. 240 hektar. Per tahun ini yang itu harus targetnya. Dibuat. Iya, per tahun ini yang harus dibuat, tahun kedua ini harus dibuat. Artinya peta jalan itu tergambar dengan jelas, Bu. Yang membuat peta di jalan Pokja. siapa? Pokja. Jadi si Pokja PKP ini bikin peta jalan 2020 itu selesai 240. Udah tercapai, Bu? Sampai terakhir kurang lebih 41 yang belum. 41. Jadi menyisakan 41 yang akhirnya dibawa ke usulan berikutnya. Oke, untuk tahun berikutnya. Dan menariknya memang karena berbagai orang yang terlibat di situ, dari perguruan tinggi, dari balai, ya masyarakat anggotanya ada, ya, anggotanya, praktisi-praktisinya ada, OPD-nya ada. Jadi banyak hal yang bisa kita share, ya banyak hal yang kita bisa share. Kita sebulan bisa sampai 2-3 kali pertemuan. 2-3 kali pertemuan, jadi seluruh anggota hadir di situ. Biasanya didiskusikan apa, Bu? Dulu saya masih Kadis Perkim, malah ada anggota Pokja, Pak Ben tuh, malah ngantor di Perkim. Oh ya? Di situ karena banyak hal yang harus kita koordinasikan. Apalagi hal-hal baru, Bu, terkait dengan BOP-nya bagaimana, di kelurahannya tiba-tiba dapat anggaran yang turunnya harus segini ini ya, harus dikelola oleh masyarakat. Itu juga bukan hal yang gampang. Bagaimana merubah mindset masyarakat berpikir bahwa ini program untuk Bapak Ibu dan dikelola sendiri, kan? Membentuk mindset sampai berpikir merubah iya, mindset masyarakat. Mindset itu seperti apa? Itu bukan hal yang gampang. Nah, ini yang disentuh oleh Pokja. Bagaimana juga mengelaborasi program-program ya terkait dengan 8 program yang ada di PKP terkait persampahan, gimana saya harus mengkoordinasikan dengan dinas DLH, bagaimana dengan CSR yang bisa dimanfaatkan dengan bank, misalnya perbankan, bagaimana dengan PDAM kalau daerah situ adalah daerah yang sulit air. Jadi itu kegiatannya dilakukan oleh Pokja PKP. Jadi kesana kemari. Sangat dinamis, sangat dinamis. Tapi ini masih Pokja terbaik loh. Oh ya? Pernah mendapat se-Indonesia. Keren. Iya. Jadi nggak sia-sia saya datang jauh-jauh ngangkot ke sini. Menarik, Bu. Sebenarnya karena tadi anggotanya banyak termasuk CSR gitu, masyarakat sendiri ya, perguruan tinggi gitu. Nah, biasanya dalam konteks untuk penanganan kumuh ini apakah mereka semua anggota berpikir untuk Gorontalo atau hanya berpikir untuk kewilayahannya biasanya, Bu? Berpikirnya secara Gorontalonya Gorontalo. Kan, ya. Secara kebijakan Pak Wali yang kita juga sangat senang ya, artinya pekerjaannya jadi senang, jadi enjoy karena memang Pak Wali mendukung penuh. Mendukung penuh kegiatan ini. Beliau kalau bicara soal kumuh nanti besok mungkin numpang juga. Iya, kita harus ajak ngangkot juga Pak Wali. Nanti Tero bisa lihat bagaimana beliau menguasai data kumuh ya, dan saya kira tidak semua kepala daerah bisa seperti itu. A sampai Z beliau tahu gitu soal penanganan kumuh. Karena itu kelihatan bahwa beliau terlibat penuh di dalam Pokja ini. Ada kan biasanya beliau juga kadang-kadang ikut dalam pertemuan. Kadang-kadang, emang selalu ikut. Selalu. Selalu. Jadi kalau ada agenda saja terkait kumuh, saya lapor, Pak, besok kita ini rapat masih mendesain, misalnya kita waktu itu mau mendesain soal kawasan Kumuh Limba B. Itu udah kurang lebih 18 kali kita bolak-balik. Kawasan Kumuh Limba B itu bagian skala kawasan yang programnya tadi Ibu Ibu kotaku itu. Iya, Ibu Rina. Gimana saya mendesain untuk semua di-clearkan dulu di tingkat kita Pokja. Kemudian sekali waktu akan diagendakan dengan Pak Wali untuk menyampaikan rencana besar tingkat itu desainnya tahun berapa, Bu, yang Limba B? Limba B itu sekitar 2018 ya. 2018 desainnya. Dan itu perjuangan luar biasa, Bu. Perjuangan mulai dari buat desainnya, mulai dari larapnya, mulai dan menghadapi Om Kale-nya. Om Kale itu apa? Om Kale itu yang masyarakat di sana, sampai sudah selesai pun masih dengan persoalan-persoalan lain yang muncul. Iya. Jadi
banyak hal yang dipelajari dengan kolaborasi bagaimana penanganan ini. Jadi mulai dari berjuang pertama, Bu, misalnya kan kita disampaikan harus ada syaratnya larap. Larapnya harus betul-betul beres. Tantangannya apa dalam larap itu? Larap tuh paling susah kan Pak, siapa namanya? Pak Dudi ya? Yang di kementerian ya. Selalu teriak-teriak, larapnya nggak beres, ada berkali-kali. Yang hebatnya Bu, mungkin daerah lain penyusunan larap itu di APBD kan, ada dananya. Ya kan? Kita Gorontalo, kota Gorontalo nggak ada anggaran, 0 rupiah. Tetapi menghasilkan dana kurang lebih 9 miliar. Gimana caranya bisa seperti itu? Semangat Pokjanya, kolaborasi yang luar biasa, arahan yang luar biasa dari Pak Wali, dan sebenarnya semangat tim untuk bisa mewujudkan bahwa kota tanpa kumuh itu harus ada di kota Gorontalo. Dan ada satu tagline Pak Wali yang dulu selalu beliau sampaikan, mari benahi kota rumah kita bersama. Jadi kayaknya harus membenahi. Benahi rumah kota kita bersama. Rumah kita. Kota rumah kita bersama. Kota itu rumah kita, tagline-nya gitu ya? Ya, kota itu rumah kita. Jadi mari kita benahi sama-sama. Jadi mungkin kalau orang lain melihatnya pembenahan, mungkin daerah-daerah lain mulai dari kawasan tengahnya, dari intinya, mungkin dari pusat perdagangannya. Kalau Pak Wali dia mulai dari pinggiran. Mulai dengan salah satunya yang Limbah B ini? Limbah B ini. Oke. Kenapa Limbah B yang dijadikan prioritas penataan kawasan? Limbah B ini adalah kalau di dalam peta kota Gorontalo hampir jadi jantung pusat. Ada di tengah pusat kota yang jujur saja saya sebagai orang Gorontalo masuk di situ nanti pas ada kotaku, Bu. Karena begitu banyak kesan dan begitu banyak yang disampaikan Limbah B itu jorok, orangnya di situ gini, ya kekerasan di situ ada, preman-preman nggak ada di situ ya dulunya nih, Bu. Sangat ya pokoknya nggak ada yang baik lah gitu kan kalau disampaikan. Nah terlebih dari sisi sanitasi masyarakat di situ walaupun berada di tengah kota tetapi masih juga kalau ininya jamban terbang kiri kanan ada. Gitu. Dan dari 8 kriteria yang diharapkan dari kotaku semuanya terpenuhi ada di situ. Nah karena sebagai jantung di kota Gorontalo ya ayo kita benahi ini dulu ya berdasarkan tentu ada syarat-syarat ya yang dipenuhi dari luas lahan, luas kawasan yang harus ditangani, 8 kriteria yang harus dipenuhi, itu semua terpenuhi sampai akhirnya kita memilih Limbah B. Dan saat ini seperti apa Limbah B? Cantik. Cantik ya, terima kasih. Udah berubah. Oh, Limbah B maksudnya yang cantik. Juga cantik. Jadi Limbah B itu sudah berubah, sudah tidak kumuh gitu kan. Terus orang udah suka masuk di situ. Suka masuk di situ. Ya. Yang kelihatan yang kentara perubahannya apa di kawasan Limbah B? Perilaku masyarakat. Dalam hal misalnya tadinya masih berantakan jemurannya di mana, masih berantakan jualannya mau kemana, pokoknya kumuhnya itu kelihatan, masih suka BAB di mana-mana gitu kan. Ya sekarang enggak. Dari sisi ekonomi walaupun belum sepenuhnya ini tergerakkan, kita punya program untuk penguatan ekonomi ke arah sana supaya brandnya itu bisa betul-betul Limbah B itu keluar ada brandnya, misalnya nanti di situ apa makanannya apa, misalnya Milu Siram wisata kuliner gitu ya. Milu Siram itu mau cari di mana yang enak, misalnya di situ. Milu Siram itu apa? Makanan kita. Oke. Ya, itu masih kita branding. Jadi nanti akan ke sana gitu ya supaya kawasannya dibangun tapi ekonominya juga dinaikkan gitu ya, ekonomi warga. Tapi selama ini sudah jalan itu, Bu? Sudah jalan, walaupun belum secara penuh karena ini kan memang harus masuk juga dari OPD lain, misalnya ya, harus mendukung, misalnya dari situ UMKM. Oke. Nah, tadi saya diskusi dengan Pak Wali sebelum kesini kita rapat juga tentang TP2DD digitalisasi. Jadi kepala BI yang sekarang dia minta untuk ada contoh perkampungan, satu perkampungan untuk digitalisasi, kampung digital. Ya barangkali mungkin karena Limbah B ini sebagai tempat, saya sampaikan Pak Wali, gimana Pak, mungkin satu percontohan di sini bisa kita Limbah B aja Limbah gitu B, ya. karena kan kita sudah membangun infrastruktur. Nah, harus diisi. Betul. Harus ada aktivasi ya di situ. Ada aktivitas-aktivitas yang membuat tidak stagnan gitu. Iya, benar.
Jadi Pokja PKP itu sampai ke sana ya? Sampai Bu di sana, dan sampai sekarang Hah? masih begitu. Kita punya WhatsApp group yang aktif luar biasa, yang justru sekarang lebih berkembang penanganannya PKP, bukan cuma hanya masalah kumuh, tapi masalah perumahan, pemukiman lainnya. Itu juga ada persoalan-persoalan besar, misalnya itu kita bahasnya di PKP. Jadi sebenarnya dalam tugas saya sebagai Kepala Bapeda sangat terbantukan karena hal-hal lain, misalnya sekarang Pak Heru sebagai Kadis Perkim yang membahas tentang bagaimana PSU, perumahan-perumahan yang belum diserahkan, bagaimana menyampaikan ke masyarakat, karena kan nanti kalau kegiatan musrenbang, Bu, itu yang diusulkan masyarakat itu, Ibu ini jalan saya belum diperbaiki, saya di perumahan ini, ya kita nggak bisa intervensi sepanjang itu belum diserahkan kepada kita. Jadi lebih berkembang lah dengan persoalan-persoalan yang ada di perumahan dan pemukiman. Jadi kalau dulu hanya kumuh kita bahas. Jadi Pokja PKP ini secara fungsi gitu ya, dia bermanfaat juga untuk memberikan input terhadap OPD-OPD gitu ya, walaupun memang anggotanya memang dari berbagai OPD kan ya, termasuk dari perguruan tinggi dan masyarakat di situ di dalamnya. Nah kalau ke depan Bu, dalam rangka penanganan kumuh nih, Pokja PKP Gorontalo mau seperti apa? Kumuh kita sebenarnya kan masih ada target, Ibu, kurang lebih tadi 100. Berapa tadi? Kan sisa 40, kemudian di 2021 nambah kita SK baru, penambahan 40 ini masuk, sekarang kurang lebih 100-an, 110. Jadi masih ada 110. 10 kumuh. Target kita sementara ini yang dalam penyiapan, jadi Pak Kadis punya tugas berat, yang tentu dikawal juga dengan Pokja PKP untuk mengusulkan Santorini untuk menjadi skala kawasan. Ya minta doa dukungannya. Minta doa kepada geng kotaku yang ikut ngangkot gitu kan. Ngangkut bisa, ya. Bisa dipenuhi. Kemarin Pak Wali sudah audiens, sudah memaparkan dan diminta untuk segera menindaklanjuti terkait dengan syarat-syarat. Karena memang syarat-syarat untuk mendapat loan tuh luar biasa. Terutama tentang Larap, kembali ke Larap. Tapi udah pengalaman Ibu mah. Udah lolos Limbabe Larap kan. Larap sama Pak Rudi. Kalau Pak Rudi nonton Larap paling sulit di Kota Gorontalo gimana? Sulit tapi kan jadi lebih aman secara dokumen juga. Sebenarnya kan waktu jadi itu tertib. Kita ngotot-ngototnya gini Bu, kan karena kotaku itu baru beberapa daerah jadi percontohan. Saya stuban ke Jogja, saya stuban ke Bali. Rata-rata yang masuk di Larap itu adalah tanah milik mereka gitu kan. Milik pemerintah. Milik masyarakat. Oh oke, milik masyarakat. Jadi pada saat kita ganti kan bisa ganti rugi aja, nggak rugi karena itu milik mereka. Milik mereka. Tapi ini kan kita yang ditempati adalah tanah pemerintah gitu. Lebih ribet ya Bu? Secara mindset kita kan ya tanah kita yang di ini ya keluar dong. Iya. Ini kan tanah kita. Tetapi kan program ini bukan di situnya yang dilihat, bukan hanya kawasannya jadi indah, tetapi bagaimana manusia itu juga dimanusiakan. Nah itu yang paling penting. Nah itu yang paling sulit menghadapi kurang lebih 15 kalau nggak salah waktu itu keluarga. Untuk kita datakan kemana ini, untuk dapat BSPS. Yang Limbabe itu. Ya Limbabe, BSPS ini berapa orang harus kita bangun dengan dana BSPS. Mana yang harus kita bantu karena dana kita juga nggak cukup ya, cari dana lain, sumber dana apa ya, CSR kita minta. Bagaimana kemudian orang yang berusaha di situ ya, terutama Om Kale ini Bu, dia Om Kale itu warga masyarakat Limbabe. Masyarakat di situ dan tokoh masyarakat, orang yang disegani, dia berada di tanah yang bukan miliknya, dia bersama anak cucunya banyak. Yang harus kita tangani, dia punya usaha di situ yang secara ini kalau kita pindahkan ke rusun yang jaraknya jauh, itu pun nggak mau. Karena dia punya usaha sekitar situ. Di situ. Jadi ini memanusiakan beliau untuk bisa tetap. Jadi Om Kale ini tercatat di Bank Dunia. Bagaimana kita sukses. Nah pendekatannya karena dia ini juga sebagai tokoh masyarakat yang disegani, bisa mempengaruhi orang. Tapi bagaimana Pak Wali bisa pendekatannya secara smooth. Jadi Pak Wali tuh mengarahkan kita ke Satpol, dia bilang harus dengan tenang,
tidak ada kekerasan. Iya, Ya, iya. harus dengan senyum. Harus dengan senyum. Iya. Walaupun Jadi, kesel gitu ya harus walaupun senyum. kesel, Bu. Apalagi kita ibu-ibu kan. Iya, iya, Udah iya. siang-siang dibilang, Bu ininya nggak bisa, Om kalian nggak mau pindahkan ini proyek udah mau masuk apa sih? Kan pasti ini naik darah. Tapi ya belajar dari Pak Wali yang begitu cool untuk bisa menghadapi semua. Dan dengan kasatpolnya nih. Kasatpolnya. Jadi pendekatan kasatpol tuh hebat, Bu. Dia tahu Pak Kale nih, Om Kale ini sholatnya di mana, di masjid mana. Jadi dia dekati dari sholat subuh. 5 waktu dia dekati untuk membicarakan ini. Karena kuncinya tinggal dia yang nggak mau pindah. Kalau dia nggak mau pindah, semua mau. kacau nih. Kacau nih proyek. Tapi kalau dia pindah, Kalau semua dia pindah, ikut. ya clear. Jadi memang yang dipegang ini Om Kale. Jadi pendekatannya itu luar biasa, smooth sampai akhirnya mau kita buatkan dia rumah untuk dia dan anak-anaknya dengan dana CSR dan alhamdulillah Pokja bisa PKP masuk ke situ juga. masuk di situ. Di situ. Jadi luar biasa saling mendukung. Apalagi Larap tuh yang koreksiannya luar biasa dan nggak ada uangnya gitu, Bu. Nggak ada anggaran nggak ada anggarannya. dari APBD Kan kita gitu hanya ya. anggarannya Pokja dulu ya ada aja hanya untuk insentif kita. Insentif, tapi pun itu enggak seberapa. Tapi kan selesai juga, Bu. Selesai juga. Alhamdulillah. Karena kolaborasi. Yang satu emang dulu kan ngajak untuk pencanangan awal itu saya, Bu. Ya, saya perjuangkan Bu Direktur untuk bisa datang mencanangkan ini sebagai. Jadi pencanangan itu di 2017 April apa Maret beliau datang untuk melihat. Ya kan saya juga malu-malu lah, Bu, sudah ngundang Ibu Direktur ke sini terus tahu-tahu ininya nggak bisa. Jadi ada tanggung jawab sebagai ya selain chemistry sebagai teman, ya tanggung jawab untuk bisa mempertanggungjawabkan bahwa ini harus jadi. Ini harus jadi. Akhirnya jadi tadi ya, bahkan masyarakat bisa berjualan di situ tadi Ibu cerita. Kalau melihat peran Pokja PKP itu kalau menurut saya luar biasa banget ya, Bu. Selain membantu masyarakat, membantu OPD yang lain juga dan tentu saja membantu Pak Wali Kota ya. Dalam hal memutuskan diajak ngobrol nggak memutuskan untuk pembangunan rencana ke depan Pokja PKP diajak ngobrol nggak sama Pak Wali? Pak Wali sangat respect sekali dengan masukan-masukan dari teman. Misalnya kan ada Pak Ilham, ada Pak Ben di situ. Orang-orang yang luar pada dasarnya di luar dari kita, bukan? Di luar dari Pokja. Dari Pemda. Tetapi ada di dalam Pokja. Pak Ilham sama Pak Ben ada dalam Pokja. Ada timnya mereka yang ada. Ya, sangat respect. Jadi kalau ada misalnya saya aja menyampaikan, Pak ini rapat Pokja, ya sudah agendakan. Sepanjang beliau bisa agendakan. Jadi tidak pernah menolak. Karena apa? Yang ditawarkan itu hal yang nyata yang bisa kita lakukan, bukan hayalan-hayalan yang tidak bisa. Konkret ya, Bu. Konkret secara langkah, strategi itu jelas terukur. Jadi ini harus tahun ini kita harus ini tuntas ini nih yang harus dibuat, Pak. OPD ini harus terlibat di sini, OPD ini harus terlibat di sini. Ya sekalipun dulu saya bukan Bapeda, tetapi mempengaruhi itu untuk bisa ini tercapai harus dilaksanakan. Apalagi sekarang misalnya sudah kepala Bapeda, otomatis ya harus bisa. Jadi kayak Pak Heru dia, Bu ini untuk tahun depan kita butuh ini. Saya mikirnya nih, anggarannya di mana ngambilnya. Tapi kan ini harus ada. Yang saya selalu sampaikan ke teman-teman, ke Pak Wali bahwa misalnya nih kita bisa dapat 10 M dengan anggaran kita hanya 501 M kan luar biasa. Kita hanya menyisihkan sedikit dari APBD, tetapi kita dapat yang besar dan manfaatnya untuk masyarakat luar biasa. Kalau mendengar cerita tadi itu memang bukan luar biasa, sangat luar biasa sekali yang dilakukan oleh Ibu dan teman-teman Pokja PKP ya. Mungkin ini yang perlu diinformasikan kepada geng kotaku nih. Banyak hal yang dilakukan, tidak hanya sekedar pertemuan, mempengaruhi juga terhadap wali kota, lalu juga ke masyarakat gitu ya, mendengarkan. Terus tadi saya mendengar 3 kali disebut Larap ini susah, tapi bisa selesai gitu ya. Ada proses-proses yang dilakukan seperti itu kan nggak tiba-tiba ya, Bu. Menurut Ibu, mengapa terjalin keharmonisan, terus padu, sinergi
Pokja PKP dengan pemerintah, Pokja PKP membantu masyarakat itu rahasianya apa, Bu? Tip dan trik ya buat ngasih ini ke geng kotaku nih, buat ngasih tip dan trik ke geng kotaku. Apa, Bu, itu Pertama rahasianya? sebenarnya dari sisi dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan, oke. Secara politis itu juga luar biasa teman-teman DPR mendukung. Tentu kan kita di bawah nih kalau udah nggak di atas udah nggak respect ya kita gimana lagi, Bu ya. Jadi pimpinan harus dukung dulu. Pimpinan harus dukung dulu. DPRD harus dukung dulu. DPRD harus dukung Walaupun juga. awalnya juga ditentang, tetapi saya harus bisa membuktikan bahwa ini betul loh. Ini kalau ditentang Ibu harus berjuang dong. Harus berjuang dalam konteks kerja. Iya. Tunjukkan kinerjanya bahwa ini ada, sehingga ini didukung kan. Oke, baik. Kalau kita juga ngotot terus nggak ada kinerjanya, nggak ada buktinya ya. Yang kedua ya semangat yang luar biasa dari teman-teman untuk membangun Kota Gorontalo. Ya saya bilang tadi ya, rumah kita bersama. Jadi walaupun dengan 0 rupiah, semangatnya luar biasa. Dan itu mengalir aja, Bu. Jadi tidak pernah ada yang mengeluh misalnya pada saat membuat perencanaan, Ibu ini nggak ada uangnya, Bu ini nggak ada ininya. Mau turun, kita tidak membicarakan uang di situ, tapi kita membicarakan semangat bagaimana ini bisa terwujud. Jadi saya tidak pernah disulitkan waktu itu menjadi ke sekretariat Pokja waktu di Perkim untuk hanya orang mengeluh bahwa Bu ini tidak ada uang, perlu ini, perlu biaya ini untuk ke sana, harus biaya ini, nggak pernah. Nggak pernah ada yang mengeluh itu, karena mungkin tadi semangatnya luar biasa, berpikir bahwa kota ini harus jadi seperti ini, lokasi sini. Karena kan juga rumah kita. Skala kawasan ya, Bu. Karena juga sebenarnya skala lingkungan juga berjalan bersama-sama kan saat itu. Oh, selain skala kawasan adalah skala lingkungan juga dari program kotaku di tempat Ibu. Dan skala lingkungan ini sekarang jadi best practice kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan dana APBD, dana kelurahan. Itu saya selalu bentuknya seperti apa, Bu? Misalnya gimana? Silakan belajar dengan kotaku, dengan Pokja. Bagaimana mereka merencanakan perencanaannya di lapangan, bagaimana melibatkan masyarakat. Nggak perlu jauh-jauh, itu Pokja PKP bagi saya, Bu. Di Kota Gorontalo saya selalu bilang, Pokja PKP itu the best Pokja yang ada saat ini untuk di saya ini dari 11 Pokja yang ada di tempat Ibu. Makanya saya selalu mengarahkan ini Pokja ini bikinnya apa? Akhirnya ketularannya ke situ karena diarahkan bahwa target per tahun itu apa? Goalsnya mau ditarget sampai kapan sih? Misalnya kemarin kita Kota Layak Anak, saya di sini saya bilang Pak Wali itu kan selesainya di 2024. Kita targetnya mau apa nih Kota Layak Anak? Ya oke, mau dapat penghargaan. Apa yang harus dilakukan? Yang kita lakukan. Alhamdulillah tahun ini dapat, Bu. Ya, maksudnya kita memang harus kerja berdasarkan target atau strateginya. Setelah target ditetapkan, strateginya apa nih kan? Paling kan bicara strateginya, bicara anggaran. Kalau Pak Heru kan pasti dia bilang, Kadis kadang kan Pak Heru, Bu Novi ini untuk tahun Pak Heru itu siapa, Bu? Kadis Perkim. Kadis Perkim. Yang sekarang yang gantikan saya. Kebetulan kan beliau juga dari Bapeda dulu dipromosikan, kinerjanya luar biasa. Dukung juga termasuk mendukung Pokja dalam konteks Pokja PKP. Jadi Pak Wali memberikan reward atas kerja yang luar biasa menjadi Kadis. Jadi komunikasi ini saya minta sih itu ke Pak Wali, Pak, kalau Pak Heru mau dipromosikan tolong di Perkim. Karena kenapa? Ada kumuh yang belum tuntas. Nah, sehingga jadi Pak Heru diminta nyelesain PR. Kumuh. Bukan nyelesain, Bu, mensukseskan. Mensukseskan, oke. Bukan nyelesain kumuh, mensukseskan. Dan saya harap bisa lebih sukses dari kawasan Limbah B. Karena nanti ke depan yang Santorini itu lebih spektakuler. Dan tantangannya juga lebih besar. Itu Santorini itu nama kawasan. Jadi kita punya kelurahan yang namanya Talumolo. Kayak negara-negara di luar yang tempat wisata gitu. Jadi dinamain Santorini kawasan Talumolo indah dan rindang kayak gitu. Dia ada di pikiran sungai. Ya doakan ya. Tayero nanti didoakan lah, semoga geng kotaku ini sudah berhasil nih, satu lokasi Limbah B, penataan kawasan dari tadinya kumuh sekarang jadi bersih, nyaman, dan ekonomi juga di situ tumbuh ya, karena secara perlahan-lahan masyarakat bisa berjualan gitu ya di sana. Terus ini kalau ini ya statement nih Ibu, statement terakhir tadi, sebenarnya kan dukungan berbagai pihak ya, terutama pimpinan DPR. Terus kalau DPRD itu kalau kita nggak berbuat sesuatu katanya nggak akan mau
Kan dibuktikan Harus dulu gitu ya. dibuktikan dulu. Ada hal lainnya lagi nggak yang membuat Dengan- Pokja PKP Ibu ini keren, sukeren? Apa ya yang ini semangat itu sih yang Semangat di tim, di antara anggota gitu antara ya? anggota Iya, yang iya. tidak saling memperhitungkan untung ruginya. Nggak Iya, boleh memperhitungkan untung dan rugi. Tulus sih, tulus karena kerja. Harus tulus. Tulus karena kerja. Artinya Oke. mungkin lebih berpikir amalnya kali ya. Nah, oke. Karena Tulus dan lebih- berpikir amal. Lebih banyak ke Kumuh itu kan ada orang-orang papah ya yang kita tolong. Iya, betul. Ya, yang kita tolong. Jadi jujur saja sepanjang saya ketua Pokja, saya nggak pernah mendengar dari teman-teman menyampaikan, Bu mau turun ini nggak ada uang ini, Bu mau ini nggak ada. Tapi ya saya kira di mana niat baik kita Allah memberi kemudahan. Ya. Subhanallah. Di situ. Itu rahasianya. Jadi Rahasianya. niat baik, Ikhlas aja nggak berhitung tujuannya. ya, terus tulus gitu karena di sana di lokasi-lokasi kumuh juga ada Banyak orang-orang, orang-orang. banyak orang Pasti papa orang yang di perlu bawah ditolong yang gitu ya. ditolong. Baik, yang kotaku ini nggak kerasa. Bu, Selesai. ini saya harus naikin penumpang yang lain. Nanti ada Pak Wali Kota, ada masyarakat, ada korprat, Saya ada... diturunin berarti ya. Nggak diturunin Oh, sih, diturunin Ibu kita turun ya. dulu. Tapi sebelum Ibu turun gitu ya, geng kotaku. Ini kan kita lagi ngobrol cerita tentang Pokja PKP dari Gorontalo. Ada pertanyaan, ada pernyataan, ada informasi. Tolong ditulis di sini. Teman-teman, Bapak dan Ibu semua, geng kotaku akan dapat kaos ngangkot. Kalau beruntung akan dapat tumbler juga. 3 penanya paling keren, ide, gagasan apapun akan kami kasih hadiah. Ibu sebelum berakhir sebagai ucapan terima kasih sudah naik angkot kami, kami beri penanda. Tidak kan ini angkotnya itu kayaknya agak-agak pelan-pelan dan seluruh Indonesia berkelilingnya. Jadi tidak semuanya bisa naik angkot. Ini Nah, angkot eksklusif nih. enggak juga, sebenarnya inklusif Inklusif angkotnya. ya. Hanya memang angkot kami itu berjarak karena lagi COVID. COVID. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Banyak-banyak. Nah, ini terima kasih. Terima kasih untuk ngangkot. Ibu Novi, Pokja PKP yang Keren deh. cantik. Terima kasih. Keren, iya. Oke, ada juga ini Ibu. Banyak nih oleh-olehnya. Iya, ada oleh-oleh lagi Ibu ini. Ibu harus pakai kaos seperti saya, bahwa Ibu pernah ngangkot, tandanya kami memberikan souvenir. Berupa kaos ngangkot. Nah, Ini jadi, saya pakai besok dampingi iya, Teh Iro sama iya, Pak Wali. besok Ibu Ya. boleh Ibu Saya silakan. pakai. Nah, Saya pakai besok kan. Jangan ngangkotnya- lupa Bu, Ibu coba tolong Bu disuruh di like dan di subrek Bu YouTube ngangkot. Tolong di subscribe. YouTube ngangkot, Aha. di subscribe, Aha. biar makin keren, makin cakep. Besok saya jadi ini deh ngikut ngangkot dengan Boleh Pak jadi Wali. kenek saya Bu. Kenek saya. Ibu boleh pakai jadi kenek saya, kita ngobrol dengan Pak Wali. Kapan-kapan dapat kenek gini gitu kan? Kapan Iya, lagi? kapan lagi? Udah Pokja PKP keneknya. Selama ini keneknya Dio sama Bembeng gitu kan. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih Ibu Novi dan semuanya. Kita masih di Gorontalo, akan keliling-keliling ke kantor wali kota, akan mampir juga ke masyarakat BKM dan akan juga ngeliat-liat di sekitar Limbah B. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.